Assalamualaikum saudara-saudara, ini kuliah EM 2. Kita kemarin sedang bicarakan untuk kuliah minggu ke-7. Sekarang kita bicarakan mengenai kuliah minggu ke-8. Jadi kalau kita kemarin bicarakan mengenai gelombang elektromagnetik dalam ruang bebas, sekarang kita lihat kalau ada dua ruang bebas, jadi dengan karakteristik yang berbeda, yaitu dengan misalnya dengan indeks bias yang berbeda, kecepatan rambat yang berbeda, tentu ada perbatasan antara keduanya. Nah, kita bicarakan sekarang mengenai keadaan pada perbatasan dua media yang di sini ditunjukkan di dalam slide. Ini perbatasan, ini sebelah kiri ini impedansinya Z1, sebelah kanan impedansinya Z2. Jadi misalnya gelombang merambat, ya, gelombang planar merambat dari kiri. Nah, tentu sebagian ada yang teruskan, sebagian ada yang dipantulkan. Jadi kita gambarkan di sini gelombang planar yang dalam gambar ini ditunjukkan medan listriknya itu pada papan ini, ya. Sedangkan medan magnetnya tegak lurus keluar, ya, dari papan. Jadi ini simbolnya titik, berarti keluar. Jadi medan E dan medan H itu sama-sama saling tegak lurus. Nah, tentu saja perambatannya dari kiri ke kanan itu ditunjukkan di sini dengan vektor konstante propagasi KI. I maksudnya di situ insiden, jadi yang datang. Ya. Nah, pada permukaan ini sebagian akan diteruskan, ya, dan simbol yang sama ini. Jadi kita pakai KT transmitted, jadi KT, ET, konstante populasinya KT, hanya HT. Nah, sebagian kalau indeks biasnya berbeda, maka sebagian akan dipantulkan. Di sini kita lihat arahnya ke kiri. Ini gelombang yang dipantulkan. Tentu saja kalau E tadinya itu masih arahnya tegak lurus, ya, kita K-nya ini, H-nya ini yang tadinya arahnya tegak lurus keluar, ya, sekarang tegak lurus masuk, ya. Nanti kita lihat matematiknya. Dan nah, sekarang kita lihat, jadi di matematiknya di sini kita pakai komponen tangensial dari medan listrik itu kontinu, jadi artinya sebelah kiri, sebelah kanan sama. Di sebelah kiri ada EI, incident, medannya, dan ER, reflectance yang dipantulkan, sama dengan E yang diteruskan. Jadi EI plus ER sama dengan ET. Itu kontinuitas dari komponen tangensial, karena arahnya ini tangensial, ya, pada bidang. Ini bidangnya tegak lurus pada simbol X. Nah, dari sini komponen medan magnetnya, ya, HI harus sampai di sini, ya, HI minus HR, ini HR kan berlawanan arah dengan HI-nya ke sana, R-nya masuk, jadi ini minus HR sama dengan HT. Komponen tangensial dari medan magnetnya itu kontinu, ya, karena ini normal, jadi medannya itu tangensial terhadap permukaan pemantul. Jadi dari kedua persamaan ini, kalau kita bagi dengan indeks dengan impedansinya, kita punya di sini yang H ini, kita rubah ke persamaan E, jadi ini HI adalah EI minus Z1, ya. Dan HR-nya adalah ER minus Z1.
sama dengan ET minus Z2. Dari kedua persamaan ini, ya, dua persamaan ini, ya. Nah, kita memperoleh kalau ER dibagi dengan EI, nah, kita namakan itu koefisien reflektivitas ya. Kita ini bedakan nanti ada istilah reflektivitas dan reflektans, itu beda ya. Jadi kita definisikan reflektivitas ini komponen E ya, R dibagi dengan EI. Kita tulis dengan simbol R kecil di Indonesia, dan koefisien transmitivitas ya, itu ET dibagi dengan EI, kita pakai simbol T. Jadi ini rasio amplitudo medan listrik datang dan yang dipantulkan, ini yang diteruskan terhadap yang dipantulkan. Kalau kita lihat dari persamaan ini, definisasi perlunya, maka R sama dengan Z2 minus Z1 per Z2 plus Z1. Sedangkan T ya, dari definisi ini ya, dari dua persamaan ini sebenarnya ya, kita mempunyai 2Z2 per Z1 plus Z2. Jadi koefisien refleksivitas dan koefisien transmisivitas kita peroleh masing-masing dalam arah normal seperti kasus ini. Selisih impedansi dibagi dengan tambahan jumlah impedansi, itu koefisien refleksivitasnya. Sedangkan koefisien transmisivitasnya adalah 2Z2 Z1 plus Z2 ya. Silakan lihat dulu. Ya. Bisa. Ya. Jadi dari kedua persamaan tersebut, untuk dielektrik sempurna ya, jadi dielektrik sempurna itu kalau kategori yang kemarin itu G per omega epsilon ya lebih kecil dari 1/100 ya. Jadi untuk bahan dielektrik sempurna Z1 ya, dari persamaan ini yang sama dengan akarnya mu1 per epsilon 1, kemarin kita sudah turunkan ini. Itu kalau ini dinyatakan dengan mu0 kali Km, ini epsilon 0 kali Ki, maka akar mu0 epsilon 0 adalah Z0, impedansi intrinsik, kali akarnya 1/K. Karena konstante magnetiknya itu ini untuk dielektrik 1, jadi ini sama dengan 1 dibagi dengan Ke ya, konstante dielektrik dari medium yang pertama sebelah kiri ya. Nah, jadi ini kita namakan juga kita namakan sama dengan Z0 dibagi dengan akar dibagi dengan N ya. Indeks bias. Indeks bias itu adalah rasio ya kecepatan di dalam bahan dibagi dengan kecepatan di dalam hampa. Jadi kalau di sini ya, jadi Z0 dibagi dengan N1, satu indeks bias dari bahannya itu. Nah, Z2 demikian juga dengan Z0 dibagi dengan
set 2. Jadi persamaan ini dapat kita ganti dengan minus N2 minus N1 per N2 plus N1. Koefisien reflektivitas dan koefisien transmisivitas adalah 2N2 dibagi dengan N2 plus N1. Itu dalam arah normal, koefisien reflektivitas dan koefisien transmisivitas. Nah, kalau itu sudah, maka kita lihat sekarang kalau arahnya tidak normal. Jadi kalau arah gelombangnya tidak normal. Nah, kalau tadi itu kita gambarkan gelombang dari kiri ke kanan, ya. Jadi ada pembatasnya itu bidang yang vertikal, maka untuk lebih menggambarkannya itu kita balik sekarang, kita putar sekarang. Gelombangnya datang dari atas, teruskan ke bawah. Tapi arahnya gelombangnya sekarang miring. Jadi sini, kalau yang tadi normal, yang tadi itu sebenarnya dari sini ke situ normal. Lalu sekarang kalau gelombangnya itu tidak normal, jadi kalau miring. Maka seperti kita ketahui sejak dari optika, ini akan dipantulkan di tengah dan sebagian akan diteruskan. Seperti pada pelajaran optika yang sudah saudara kenal. Nah, untuk ini kita definisikan bidang sinar, ya. Di bidang sinar, bidang datar yang mengandung sinar datang, sinar atau gelombang datang, gelombang pantul, dan gelombang terus. Nah, yaitu kita gambarkan dengan bidang ini, ya. Sedangkan bidang yang pemantulnya, bidang pembatas dua mediumnya itu adalah ini, ya. Jadi yang sebelah atas kita namakan indeks biasnya N1, konstante propagasinya K1, dan di bawah indeks biasnya N2, konstante propagasinya K2. Nah, sekarang turun. Nah, sekarang perhatikan ini, ya. Nah, ini agak sulit nih, saudara harus perhatikan benar, ya. Jadi misalkan medan listriknya kita namakan EI yang datang, ya. Karena EI 0, ya, amplitudenya kali fungsi gelombangnya. E banget J KI dot R0 minus omega T, persamaan gelombang biasa, ya, dalam bentuk K dan R, ya. Ini yang gelombang datang. Gelombang yang pantul, gelombang ini dinyatakan dengan persamaan ER0, amplitudenya E kali fungsi gelombangnya KR dot R. Nah, R0 itu apa? R0 itu adalah menunjukkan posisi dari titik pantul, ya. Titik pantul atau yang mesti. Sembarang kita nyatakan misalnya R0 itu ini, ya. Sembarang dari titik sembarang sini, misalnya dari pembatasan itu. Nah, sedangkan yang diteruskan ET, ya, jadi gelombang ini mempunyai persamaan ET0 itu yang amplitudo yang ditransmisikan kali fungsi gelombangnya KT dot R0. Jadi kalau sudah perhatikan di sini bedanya antara ketiganya, di sini KI dot R0, ini KR dot R0, ini KT dot R0. Semuanya vektor, ya. Harus lupa, jangan lupa
ini vektor, jadi nyatakan dengan tanda vektor. Tentu saja perkalian ini jadi skalar ya. Nah, jadi ini medan listriknya sudah vektor. Sudah perhatikan nih, semuanya dengan tanda vektor selalu harus dicantumkan, harus selalu dicantumkan di ujian-ujian. Saya sering melihat tanda vektornya tidak dicantumkan sehingga kadang membingungkan ya. Nah, jadi ini dari persamaan ini ya, ini sama-sama gelombang, persamaan gelombangnya. Ini K1 KIR0 ini kan terjadi di sini ya. Semuanya persamaan ini sebenarnya terjadi di perbatasan ini ya. Jadi KI.R0 sama dengan KR.R0 sama dengan KT.R0 ya. Ini artinya apa? Kalau dimasukkan di sini KI.R0 ada K1 sinus theta R. Theta R ada sudut yang dipantulkan ya. Sama dengan K1 sinus theta 1 ya. Theta I maksud saya, theta I. Jadi karena K1 nya sama, K di sini sama dengan K di sini sama, dicoret theta R dengan theta I. Gambaran cuma kontinu sebagai syarat apa? Syarat perbatasan ya. Syarat pada perbatasan komponen tangensial dari E harus kontinu. Jadi E tangensial di 1 sama dengan E tangensial di 2 ya. Demikian juga hanya memenuhi syarat apa? Komponen tangensial dari H itu harus kontinu. Jadi H1 sama dengan H2. Jadi di sini kita lihat komponen tangensial dari E, ini S, ini satunya, ini S. Jadi di sini sudah. Ini hanya saya. Jadi komponen tangensialnya adalah ini. Komponen tangensialnya dari E ditambah yang datang ditambah yang dipantulkan sama dengan yang diteruskan. Yang datang EIS plus ERS ya. Itu gelombang yang datang. Gelombang yang dari sini di di medium 2 ETS EIS plus ERS sama ETS ya. Nah itu komponen E-nya, karena komponen E-nya memang tangensial ya, terhadap permukaan ini. Jadi komponen ini tangensial sama ini. Tapi hanya tidak kan? Hanya itu HI kosinus theta 1 ya. Dan ini kan komponennya ini ya. Ya, HI kosinus theta 1, HRS kosinus theta 1 ya. Dengan H3S kosinus theta 2 ya. Komponen yang ini ya. Jadi di sini dimasukkan komponen yang apa tangensialnya ya. Jadi di sini dari dua persamaan ini, nah ini kita rubah. Ya, ini kita rubah dalam E. Nah, jadi H itu sama E per set. Jadi ini EIS per set 1, per set 1. Ini ERS per set 1, kosinus theta 1. Sama dengan ini, ETS set 2, kosinus
theta 2 dari arah-arahnya ini. Positif negatif, positif negatifnya lihat dari arah-arahnya. Nah, dari ini sebenarnya dalam persamaan ini dan ini sebenarnya dalam persamaan E. Ya. Ada apa variabelnya ini? PIS, PRS, PTS. Di sini juga PIS, PRS, PTS, 3 variabel. Jadi satu rasionya dapat ditentukan, ya. Harganya tidak ditentukan karena ini persamaannya hanya 2, variabelnya ada 3, tapi rasionya yang ditentukan. Ya, rasionya kita namakan terhadap IS. Jadi sini ya, persamaan ini ERS dibagi IS. Ya. Kita namakan RS, koefisien pantulan komponen S. Ya. Transfer selektif. Nah, dari persamaan ini kita mempunyai ERS per EIS set 1 minus set 1 set 2 per ini. Nah, kalau kemudian TS-nya hanya ETS dibagi EIS, sebagai EIS, itu kita makan TS, ya. Komponen transmisivitas dari komponen transverse elektrik. Diperoleh persamaan ini. Ini sudah cek semuanya, ya. Dari persamaan 2 persamaan ini, maka dapat persamaan ini. Jadi ini dapatkan ini dapat itu, sama ini sama itu. Nah, ini dinamakan RS. Jadi ini definisi ini. RS sama dengan IRS para itu definisi. Ya. TS ini juga definisi. Nah, masing-masing dinamakan refleksivitas dan transmisivitas, ya, komponen transverse elektrik dinyatakan dalam impedansi Z1, Z2 dan sudut datang dan sudut biasnya T1 dan T2, ya. Nah, hubungan T1 dan T2 bisa kembali ke persamaan sinergis tadi atas tadi, ya. Nah, sedikit geser. Nah, tentu saja karena set hubungannya dengan indeks bias, maka ini juga dapat dinyatakan dalam indeks bias. Ya, RS sama N1 konstans tata P1 minus N2 konstans 2 dibagi dengan 1 plus N1. Jadi ini sama saja dengan ini. Tadi apa ini? Ini berubah setnya dalam indeks bias. Kita ingat bahwa indeks bias adalah rasio dari impedansi juga. Nah, di sini juga kita punya TS sama dengan itu. Nah, silakan nikmati dulu. Ini itu komponen yang transverse elektrik. Nah, komponen yang medan listriknya transversal, tegak lurus pada bidang sinar. Jadi bidang sinar di situ yang vertikal, yang vertikal itu adalah bidang sinar. Jadi komponen yang tegak lurus, bukan ES, komponen tegak lurus. Nah, tentunya kita bisa teruskan dengan komponen yang TS, yang transverse ATM, komponen ATM, transverse magnetik, ya. Nah, silakan lihat.
Nah, sekarang kita teruskan dengan komponen yang transverse magnetik. Biasanya pakai simbol PP. Medan listriknya pakai simbol P. Kalau tadi simbolnya S, sekarang simbolnya P. Transverse magnetik, ya. Jadi sama seperti tadi sebetulnya. Ya, ada turun. Jadi seperti tadi, ya. Kalau komponen transverse magnetik, ya. Ini hanya yang sekarang yang transversal, jadi hanya yang tegak lurus pada bidang, ya, pada bidang sinar, ya, hanya tegak lurus. Kalau tadi E yang tegak lurus, yang hanya yang tegak lurus. Komponennya kan selalu diuraikan dalam komponen yang tegak lurus dan yang tidak. Jadi yang tadi itu komponen apa? Transverse elektrik. Transverse elektrik E-nya yang segini kan. Jadi medan listriknya sendiri adalah sebarang ke sini, ya, diuraikan dalam komponen ini dan komponen itu. Ya. Yang itu yang tadi kita bicarakan, yang komponen ini. Nah, sekarang yang apa namanya itu, yang hanya yang transversal. Ya. Karena ke sini, ya, kalau hanya transversal maknanya ke situ, ya, E plus H sama K kan, jadi hanya ke sini. Ya. Jadi dari komponen tangensial dari H, maka kita punya HIP plus HRP sama dengan HTP. Ya. Itu apa ya? Komponen transversal adalah kontinu. Ya. Komponen tangensial adalah kontinu. Jadi sekarang HIP jadi komponen tangensial. Nah, di sini jadi ini arahnya ke sana, di sini juga sini, ya. Yang tangensial ya, terhadap pada bidang perbatasan ini. Tangensial. Nah, HIP yang komponen tangensialnya yang dipantulkan, yang di sini, yang dipantulkan. Ya. Jadi komponen ini, ya. Sampai HTP, ya, H yang diteruskan. Ya, kalau HTP kan, ya. Jadi HIP plus HRP sama HTP. Nah, ini dinyatakan dalam E, jadi IP per set 1, PRP per set 1, sama ETP per set 2. Nah, ini di sini set 2. Nah, kemudian ada persamaannya ini. Kemudian kalau ini di apa namanya, dinyatakan dalam E, maka ini EIP cos theta 1, ERP cos theta 2, dan ETP cos theta 2. Di apa namanya, dihubungkan dengan yang sebelah sini, yaitu set 1, maka kita memperoleh lagi komponen yang dipantulkan dibagi dengan komponen yang datang, IRP per IRP jadi RP, ya. Dari kedua persamaan itu kita memperoleh set 1
kosinus 1 minus 2 kosinus 2 dibagi U1 kosinus 1 plus. Nah itu, atau setnya dinyatakan dalam indeks bias, ya. Jadi RP sin 2 kosinus 1 minus N1 kosinus 2 per N2 kosinus 1 plus N1 kosinus θ 2. Jadi dari kedua persamaan ini, RP dibagi dengan apa ya? Bagi yang datang, kosinus ini menjadi ini. Nah, kalau yang diteruskan dibagi dengan yang datang, maka kita memperoleh persamaan itu. Atau kalau ada bentuk indeks bias, ini ya. Jadi indeks bias itu berbanding terbalik dengan impedansi. Jadi ini koefisien pantul untuk komponen P dan koefisien terus TP transmisivitas untuk komponen P. Sama dengan yang tadi untuk komponen S. Jadi ini komponen transverse magnetik, yang tadi adalah transverse elektrik. Nah, silakan bandingkan persamaan tadi dengan persamaan itu. Nah, kita lihat ini semuanya, RP dan RP, RS, TP, TS dinyatakan dalam sudut-sudut datang dan sudut bias dan impedansi atau dan indeks bias. Tapi kita sudah tahu dari persamaan Snellius bahwa ada hubungan antara indeks bias dan sudut-sudut, ya, sudut datang dan sudut bias. Nah, kalau kita gunakan persamaan Snellius ke dalam persamaan ini, maka kita mempunyai sudut pantul sama dengan sudut datang. Nah, kemudian dari persamaan yang kedua, KI sinus θ I sama dengan K2 sinus θ T. Ini persamaan yang terhadap θ T ini. Jadi kita mempunyai ada rumus apa? Ini rumus Snellius sebenarnya. N1 sinus θ1 sama dengan 2 sinus θ 2. Karena K berbanding lurus dengan N. Nah, jadi ini dari ini ya. Jadi dari sini di titik itu sama, jadi I-nya sama IS sama IP ya. Ini ya, sekarang kan kita lihat bahwa masing-masing gelombang ini ya kita uraikan dalam dua komponen ya. Ya. Ini kan gelombangnya sana, kan medannya kan sembarang ini ya. Nah, kita uraikan jadi dua komponen, yaitu yang satunya komponen yang terletak pada bidang sinarnya kita namakan bidang sinar atau bidang gelombang, semuanya yang gelombang datang, gelombang pantul, dan gelombang terus itu dalam satu bidang. Jadi medan listriknya ini kita berikan dalam EIP yang terletak pada bidang itu, dan EIS
yang tegak lurus pada bidang. Jadi vektor ini ya tegak lurus pada bidang ini ya. Tegak lurus juga pada garis itu. Jadi saya tidak kasih tanda tegak lurus, ini tegak lurus ya. Tegak lurus. Demikian juga yang dipantulkan, dari yang dipantulkan, di barang. Nah, kita uraikan dalam komponen yang terletak pada bidang ini, IRP, dan komponen yang tegak lurus pada bidang ini, yaitu VP. Ya. Nah, jadi kalau tegak lurus pada bidang, dalam menggambar yang harus hati-hati. Ini kan koordinat X, Y, Z. Ini X, Y, Z. Z kan tegak lurus pada bidang XY kan, C. Jadi ini komponen yang S ini, komponen yang S ini ya, tegak lurus atau sejajar dengan ini ya, yang sembus Z ya. Ini sembus Z. Demikian ini juga ini sejajar dengan sembus Z. Jadi hati-hati kalau menggambarkannya. Nah, kalau ini tegak lurus, ini sejajar dengan sembus Z. Misalnya ini tegak lurus pada sinarnya, komponen yang ini tegak sejajar dengan sembus Z.